Oke kawan, ini hasil jadi dari surah Al-Fatihah yang barusan kita tulis ya kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Oke kawan, ini adalah sketch dari tulisan Al-Fatihah ya kawan. Surah Al-Fatihah ini udah kita tulis. Nah ini fungsi dari pensil ya kawan. Nah jadi supaya bagus itu bagian-bagiannya, jadi kita ukur ya kawan, jarak-jaraknya kita ukur. Nah ini yang perlu kita sediakan yaitu spidolnya, udah pasti ya. Ini spidolnya udah kita potong. Nanti kita lihat bagaimana cara menulis dari spidol ini ya, menulis kaligrafi. Nah ini pensil juga perlu kita sediakan, penggaris juga wajib kita sediakan, lalu penghapus ini juga perlu kita sediakan. Nah jadi 4 macam ini wajib untuk kita sediakan. Oke kawan, kita simpan lagi. Nah kita simpan, jadi ini harus ada ya. Nah sekarang supaya tulisan itu lebih bagus, jadi kita pakai alas bawah ya kawan. Kita kasih alas bawahnya, karena perbedaan antara kita tulis tidak menggunakan alas dan perbedaan dengan menggunakan alas itu sangat jauh sekali ya kawan ya. Alas buku, alas kertas, kalau ini kertas bekas potongannya ini ya kawan ya. Ini ada 4 lembar, kita gunakan sebagai alas. Oke sekarang, nah ini cara kita menulis dengan menggunakan spidol potongan yang udah kita buat. Nah jadi hasilnya itu ada tebal ada tipis ya kawan ya. Dan cara memegang spidolnya ini harus fokus kawan, dia agak sedikit dimerengkan, apa ya, dimiringkan ya, sedikit dimiringkan. Nah jadi intinya itu spidol yang kita gunakan itu udah dipotong dan kita gunakan sedikit dimiringkan. Nah kalau dia miring kita gunakan, maka hasilnya seperti ini ya kawan ya. Nah dan fokus, kalau kita memegangnya itu miring, maka harus kita pegang miring terus. Nah jangan ada apa ya, sebentar miring, sebentar bujur, sebentar miring lagi, jadi hasilnya itu tidak pas. Jadi ketika kita memegang spidolnya itu sedikit saja miringnya ya kawan. Nah jadi diperkirakan kemiringannya. Nah ini kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi caranya itu sama ya kawan ya. Caranya memegang spidolnya itu sama, tidak ada perubahan. Paling ada sedikit pergerakan yang kita itu harus menyesuaikan dari tulisan. Ada sih kadang sedikit perubahan dari pemegangan spidol itu, tetapi hanya sedikit sekali. Ada tulisan-tulisan tertentu yang kita itu harus menyesuaikan dari tulisannya ya. Nah itu terkadang kita memegang spidolnya agak bujur, atau kita hanya menggunakan ujung dari spidol itu ya. Nah ini kalau kita menulis itu tangannya dilemaskan ya kawan ya, tangannya dilemaskan, jangan terlalu kaku, nanti hasilnya juga kaku, agak jadi seperti apa ya, patah-patah hasilnya ya. Jadi tangannya harus dilemaskan. Nah dirilekkan saja ya kawan, jadi jangan tegang.
ketika menulis itu jangan ada rasa tegang. Makanya untuk menghindari ketegangan perlu kita mensket dari apa yang mau kita tulis dengan menggunakan pensil. Jadi itu fungsi dari pensil ya kawan, mengurangi ketegangan. Nah, ketegangan ini juga bisa terjadi karena kita itu merasa was-was tulisan kita ini salah, atau jaraknya kurang pas, atau pembagiannya kurang pas, maka itu akan menimbulkan ketegangan ya. Jadi menambah sedikit was-was. Walaupun ya kalau kita itu ahli, tetap ada was-was terkadang untuk menyesuaikan antara jarak atau pembagian. Jadi itu fungsi dari sketch yang udah kita buat ya kawan. Nah, sangat bermanfaat sekali, sangat banyak sekali fungsinya ya kawan, untuk kita men-sketch dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi udah kita atur semuanya ya kawan. Sebelum kita menulis udah kita atur jaraknya, udah kita atur tulisannya, udah kita periksa tulisannya, udah kita perbaiki, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang pas. Jadi itu gunanya kita men-sketch dengan menggunakan pensil. Nah, jadi atur keseimbangannya ya kawan ya. Jadi jarak antara awal dengan ujungnya kita harus samakan. Harus kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Istilahnya kalau kanannya itu 1 cm, jadi kirinya juga 1 cm kalau dapat ya. Jadi kalau jaraknya itu sekitar 3 cm, jadi harus sama 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi kita harus samakan. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk kita tidak grogi ya, tidak tegang ketika menulis. Jadi jangan remehkan fungsi dari pensil ini ya kawan, sketch ini ya, banyak sekali fungsinya. Dan yang terpenting ketika kita menulis, kita itu fokus dengan apa yang kita tulis. Terkadang kalau kita menulis itu tidak fokus, terkadang apa yang kita tulis kita langgar. Apa yang udah kita sketsa, kadang kita tidak sesuai dengan apa yang udah ada di sketch yang udah kita buat. Nah, jadi perlu kerileksan. Perlu kerileksan. Perlu santai saja ya. Jadi tangannya itu dilemaskan kawan. Nah, tangannya dilemaskan, jangan ada ketegangan ya. Karena dengan ketegangan itulah membuat tulisan kita itu menjadi kaku. Ya, tulisan kita itu menjadi kaku. Dan masalah kalau kaidah itu beda lagi ya kawan ya. Kalau kaidah itu tergantung dari kita rajin menulis, rajin belajar, rajin menulis, rajin memperbaiki kaidah yang ada ya, menyesuaikan kaidah yang ada. Itu keterampilan beda lagi ya kawannya. Kalau ini kita cuman memberitahu bagaimana cara supaya rapi. Nah, supaya rapi yaitu tekniknya, sebelum kita menulis ya kita harus sketch dulu ya dengan menggunakan pensil. Nah, masalah masalah kaidah itu beda ya kawan ya, harus ada gurunya, dan harus rajin belajar, dan harus rajin menulis. Karena kaidah itu udah ada aturannya kawan, Jadi misalkan kalau kita menulis huruf waw itu ada titik-titiknya, alifnya ada titik-titiknya, ba ada titik-titiknya. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Nah, cuman karena kita ini belum ahli di bidang kaidah, jadi
saya ini udah terlalu banyak menyalahi kaidah ya kawan ya. Karena kita tidak terlalu paham dengan kaidah. Nah, jadi bagi yang ahli tentu udah pasti tahulah mana kesalahan-kesalahan dari tulisan yang udah saya tulis. Gampang sekali ya bagi yang ahli di dalam bidang kaligrafi, dia itu ketika melihat saja udah paham ini hurufnya salah, ini hurufnya kurang benar, ini hurufnya tidak pas, ini hurufnya kelebihan, ini hurufnya ada yang kurang, ini tidak sesuai ukuran. Pokoknya bagi yang ahli kaligrafi, dia udah pasti tahu ya. Misalkan ba ada berapa titik, alif ada berapa titik, waw ada berapa titik, itu udah dia bisa kirakan. Nah, cuman karena kita tidak ahli di dalam bidang itu, karena tidak difokuskan belajar lebih giat lagi untuk memperbaiki kaidah, maka kita tidak terlalu bisa ya kawan untuk benar-benar menyesuaikan kaidah yang ada. Cuman kita mau memberikan sharing supaya tulisan kita rapi, yaitu gunakan pensil terlebih dahulu ya. Gunakan pensil terlebih dahulu. Kita bikin kaidah dulu supaya tulisan kita bagus, supaya tulisan kita bisa lebih rapi, supaya tulisan kita bisa kelihatan pas karena udah kita ukur semua dari bagian-bagian tulisan ini ya. Jadi jaraknya udah kita ukur, ketinggian jaraknya udah kita ukur, jadi semuanya udah kita ukur. Dan yang terpenting juga kawan, ketika menulis seperti ini, bingkainya kawan, itu juga menambah kerapian ya, bingkai. Nah, bingkai itu seperti ini, kita bikin apa ya, seperti garis lurus boleh, seperti ulat-ulat yang akan saya buat ini juga boleh kawan. Nah, ini bingkai ya kawan, bingkai tulisan, bingkai bagian fotonya beda lagi ya. Bingkai, jadi ini kita pertegas saja kalau tulisan kita itu ini batasannya bagian-bagian sini, dan supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan jarak-jaraknya itu sudah diukur gitu, jarak-jaraknya udah kita ukur. Nah, kan beda ya kawannya kalau kita menggunakan garisan ini, garisan bingkai ini, dengan tidak. Tulisan itu seakan banyak kosongnya ya. Nah, beda kalau kita kasih hiasan bingkai seperti ini, walaupun hanya cuman garisan saja ya, tidak variasi seperti yang saya buat ini, kan ada variasinya sedikit. Nah, andaikan kalau misalnya kita garis bujur saja, ini sudah bagus ya kawan ya. Apalagi kalau kita bikin variasi lebih bagus, maka hasilnya jauh lebih bagus. Beda kalau kita tidak menggunakan garisan bingkai. Nah, jadi kesannya itu seperti apa ya, seperti agak mewah gitu ya kawannya. Nah, oke, ini udah selesai kita menulis surah Al-Fatihah. Oke, jadi perlu nulisnya itu sabar, santai, rileks, jangan tegang. Nah, karena itu juga kunci supaya hasilnya bagus ya kawan. Setelah itu kita hapus. Nah, kita hapus. Oke, nah ini hasil jadinya ya kawan ya. Ini hasil jadinya dari tulisan kita. Nah, beda ya kawannya. Lebih bagus jika kita menggunakan garisan bingkai. Nah, jadi kesannya itu kelihatan jarak-jaraknya antara kanan ke kiri, atas bawah. Jadi ada jarak yang lebih kelihatan dibandingkan kalau kita tidak menggunakan garisan bingkai. Nah, jadi ini ya kawan ya,
udah pas ukurannya, jarak-jaraknya. Jadi jangan sepelekan untuk membuat skate. Nah, karena skate itu banyak sekali fungsinya kawan, banyak sekali gunanya. Lebih-lebih lagi untuk membantu kita tidak tegang, karena tulisnya itu tinggal mengikuti arahan dari pensil yang udah kita tulis. Tidak harus pas, yang penting penempatannya pas. Oke kawan, terima kasih ya udah menyaksikan kita, semoga bermanfaat. Jadi sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.